Kami dari kelompok 6, saat ini kami akan mempresentasikan hasil proyek yang telah kami buat dalam materi ke-9, yaitu tentang Simple Adaptive Wedge. Nah, dalam kasus ini kami akan membuat sebuah proyek yang berjudul Studi Kasus Penentuan Lokasi Restoran yang Terbaik. Dan untuk materi ini diberikan oleh dosen kita, Ner Christopher Hamonangan Simanjuntak, STMN. Dan sekarang kita langsung masuk saja pada pembahasan mengenai studi kasus program ini. Jadi untuk penjelasan yang pertama dalam program ini nanti dijelaskan oleh teman kita Muhammad Fatan Masloman. Baik, sekarang kita masuk pada materinya. Di sini sudah ada codingan. Saat ini saya hanya akan menjelaskan hanya sampai di bagian sini. Nah, untuk awalnya itu, di sini ada def, ada import, numpy, as, np. Nah, itu bagian awal. Nah, baru bagian kedua itu terdapat def input data. Nah, ini fungsi ini diberi nama. Nah, def ini diberi input data saat dipanggil. Saat dipanggil, fungsi ini akan menjalankan serangkaian perintah di dalamnya. Lalu ada n alternatif ini integer input memasukkan jumlah restoran. Ini input ini digunakan untuk menerima input dari pengguna dalam bentuk teks. Nah, lalu ini integer ini digunakan untuk mengubah input teks menjadi bilangan bulat karena jumlah restoran harus berupa angka. Lalu di sini ada n alternatif. Di sini nilai yang dimasukkan oleh pengguna akan disimpan di bagian variabel n alternatif. Nah, di sini ada kriteria yang ini jumlah input, jumlah di bagian sini ini menginput jumlah kriteria. Nah, di sini ini mirip dengan langkah sebelumnya yang bagian ini. Pengguna diminta memasukkan jumlah kriteria, misalnya rasa, kebersihan, harga, dan lain-lain. Nah, nantinya input data-data itu akan masuk ke dalam variabel kriteria ini. Nah, lanjut di bawah itu ada alternatif. Variabel ini diinisiasikan sebagai list kosong yang nantinya akan menyimpan nama-nama restoran. Lalu di sini ada for i in range. Nah, for ini digunakan untuk mengulangi proses input nama restoran sebanyak n alternatif, sebanyak yang di bagian sini. Nah, lalu pengguna diminta memasukkan nama restoran melalui input. Nama tersebut disimpan di variabel nama. Lalu append ini menambahkan nama tersebut ke dalam list alternatif bagian atas. Nah, lanjut bagian kriteria dan tipe. Dua list kosong ini diinisiasikan untuk menyimpan nama-nama kriteria dan tipe kriteria, cost dan benefit ataupun benefit secara masing-masing. Nah, di bagian bobot, list bobot diinisiasikan untuk menyimpan nilai bobot dari setiap kriteria. Pengguna diminta untuk memasukkan bobot untuk masing-masing kriteria dalam rentang 1 sampai 5 yang ini. Nah, lalu ada nilai bobot yang digunakan konversi ke float dan disimpan ke dalam list bobot. Lanjut di bagian bawah juga ini ada
data sama dengan np 0. Nah, ini sebuah array 2 dimensi dalam NumPy. Inisiasikan untuk ukuran n alternatif dan n kriteria. Array ini akan menyimpan nilai rating untuk setiap restoran berdasarkan setiap kriteria. Seluruh elemen array diisi dengan 0 pada awalannya. Nah, lanjut di bagian print. Nah, print bagian bawahnya ini. Nah, digunakan untuk pengguna diminta untuk memasukkan nilai rating untuk setiap restoran berdasarkan setiap kriteria kan. Lalu kedua itu ada sebuah for loop. Pertama untuk mengiterasi melalui setiap restoran dan di dalamnya. For loop kedua ini digunakan untuk mengiterasi melalui sistem kriteria. Nah, lanjut ada dan juga nilai rating yang digunakan dikonversi menjadi float dan disimpan dalam array data pada posisi yang sesuai untuk restoran dan kriteria yang sedang dievaluasi. Nah, bagian terakhir ini ada alternatif data bobot dan tipe. Nah, fungsi dari pengambilan 4 variabel ini mengembalikan. Nah, ini pertama itu fungsi alternatif itu adalah list nama restoran. Kedua itu data. Bagian data ini array mulai rating untuk setiap restoran dalam dan kriteria. Nah, lalu ada bobot, list bobot untuk setiap kriteria. Yang terakhir ada tipe, list tipe untuk setiap kriteria. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya. Saya akan menjelaskan mulai dari def normalisasi underscore bobot dalam kurung bobot tipe total underscore bobot sama dengan sum bobot normal sama dengan nilai kosong. Fungsi ini mendefinisikan fungsi normalisasi underscore bobot untuk menormalisasi bobot setiap kriteria, menjumlahkan seluruh bobot dan menyimpan di total underscore bobot, kemudian membuat daftar kosong bobot underscore normal untuk menampung hasil normalisasi Python. Untuk for i in range len bobot sama dengan if tipe i sama dengan c bobot normal append dalam kurung min bobot dalam kurung i slash total bobot else bobot underscore normal append bobot i underscore total bobot i slash total underscore bobot. Kode ini digunakan untuk loop untuk melakukan normalisasi setiap bobot. Jika tipe kriteria cost atau C bobot diberi nilai negatif karena nilai lebih kecil dianggap lebih baik. Jika tipe benefit B, bobot diberi nilai positif. Hasil normalisasi disimpan dalam bobot underscore normal. Untuk kode return, kemudian kode def hitung preferensi dalam kurung data bobot underscore normal. Preferensi np.plot data
data bobot data dikali bobot underscore normal aksis 1 return preferensi. Kode ini mendefinisikan fungsi hitung underscore preferensi untuk menghitung nilai preferensi setiap pelaporan menggunakan npplot untuk mengalihkan setiap nilai dalam data yang sudah dipangkatkan dengan bobot underscore normal pada setiap kolom. Lalu hasil akhirnya disimpan dalam preferensi. Mengembalikan array preferensi. Def hitung underscore vektor underscore v dalam kurung preferensi sama dengan total underscore pref sama dengan np sum preferensi vektor underscore v sama dengan preferensi dibagi total underscore pref return vektor underscore v. Kode ini mendefinisikan fungsi hitung underscore vektor underscore v dengan array kosong untuk menghitung vektor preferensi v tiap restoran, menjumlahkan semua nilai preferensi sebagai total.pref, membagi setiap preferensi dengan total underscore pref untuk mendapatkan vektor underscore v, mengembalikan vektor underscore v sebagai hasil normalisasi preferensi. Def tampilkan underscore hasil dalam kurung alternatif vektor underscore v sama dengan ranking sama dengan np argots dalam kurung vektor underscore v min 1. Kode ini mendefinisikan fungsi tampilan underscore hasil dengan array kosong untuk menampilkan peringkat restoran berdasarkan vektor underscore v. np.argos vektor underscore v min 1 digunakan untuk mengurutkan vektor underscore v dari tertinggi ke terendah dan mengembalikan indeks ranking. Untuk kode print n hasil ranking terbaik for index ranking enumerate ranking printf peringkat idx ditambah 1 alternatif rank vektor sama dengan vektor underscore v rank vektor underscore rank dibagi 4f. Kode ini menggunakan loop untuk menampilkan peringkat restoran berdasarkan vektor v vektor underscore v. Nah, saat ini kami akan lanjut pada program selanjutnya, yaitu di sini kita akan membuat fungsi def main. Nah, di mana sini kita akan membuat variabel alternatif, data, bobot, dan juga ada tipe. Jadi di dalam variabel ini kita isi datanya untuk memanggil input data. Di sini kita akan membuat variabel baru dengan bobot normal. Nanti di sini kita akan memanggil normalisasi bobot. Dan juga di dalam normalisasi bobot ini kita juga akan memanggil variabel bobot dan tipe. Lalu sini kita akan mencetak bobot normalisasi dengan bobot normal untuk menjalankan program dari
program di atas. Lalu di sini kita membuat variabel baru dengan preferensi, hitung preferensi, dan juga mempunyai pemanggilan data dan bobot normal. Dan dia akan mencetak nilai preferensi dari vektor S itu berapa dengan variabel preferensi. Lalu di sini kita akan membuat variabel baru dengan vektor V, yang dimana dia akan menghitung nilai vektor V dengan variabel preferensi. Nanti ini print ini dia akan mencetak nilai vektor V dengan pemanggilan variabel vektor V untuk menjalankan program hitung vektor V ini. Nah, di sini kita akan menjalankan semua program dengan memberikan variabel tampilkan hasil dengan pemanggilan variabel alternatif dan vektor V. Nanti ini akan menjalankan hasil dari program ini. Dari sini jika name itu dia sama dengan main, maka main ini program ini akan dijalankan. Nah, sekarang di sini kita akan mencoba menjalankan program ini. Nah, bisa kita lihat sini, di sini sistem meminta kita untuk memasukkan jumlah restoran. Itu di sini kita memasukkan 3 restoran saja. Nanti sistem akan memasukkan 3 restoran. Lalu di sini jumlah kriteria. Contoh dalam restoran itu kita buat saja 5 kriteria. Lalu masukkan nama restoran pertama. Akan masukkan pertama itu restoran. Lalu restoran kedua. Restoran ketiga. Nah, jadi untuk di sini dia diminta memasukkan 3 restoran. Nah, kenapa ini 3 restoran? Karena pada jumlah restoran di sini kita menginput 3. Jadi di sini dia hanya melakukan input kepada pengguna hanya 3 restoran saja. Berikut di sini kita akan memasukkan kriteria yang pertama. Contoh dalam restoran itu adanya harga tentunya. Harga. Nah, dia benefit atau cost. Kita ketik saja benefit. Lalu ada rasa dalam makanan. Kita buat benefit. Lalu pelayanan. Kita buat benefit. Lalu kriteria yang keempat adalah kebersihan. Kita buat cost. Lalu adalah kenyamanan. Kita buat benefit. Nah, di sini kita akan memberikan bobot harga. Misalnya di sini kita memberikan bobot harga itu Nah, di sini kita akan memasukkan nilai rating untuk setiap restoran dan kriteria. Nah, di sini kita akan memberikan nilai dalam kriteria harga. Dan di sini kita akan juga menginput restoran yang kedua. Nah, jadi di sini sistem akan memberikan bobot normalisasi dengan perhitungan dari kriteria restoran dengan rating nilai yang telah kita berikan tadi. Nah, sini juga ada nilai preferensi dari vektor S mendapatkan hasil begini. Ini adalah restoran pertama dan ini restoran kedua, ini restoran ketiga.
Kalau di sini ada vektor, nilai vektor juga yang bisa kita dapat. Dan di sini dia akan memberikan hasil ranking pada restoran yang terbaik. Nah, sini dia memberikan peringkat yang pertama adalah restoran Clay dengan vektor V dengan mendapatkan nilai 0,4072. Jadi di sini sistem akan mencetak bahwa keputusan dengan restoran terbaik adalah restoran Clay. Demikianlah penjelasan kami mengenai project mencari ranting restoran yang terbaik atau yang bagus dalam menggunakan materi Simple Adaptive Wedge. Nah, sekian dan terima kasih.